Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam hari ini, tanggal 25 Juni 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara hidup saya bersama Bapak Ibu sampai detik ini. Biarpun di tengah-tengah kita masih ada persoalan yang belum ditolong Tuhan, tetap katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tidak bisa diubah dalam bentuk apapun. Dia tetap kekal, memerintah, keagungan, kebesaran, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Misalnya biarpun saudara menghujat Tuhan, tetap Tuhan itu mulia. Oleh itu jangan pernah menghujat Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah melawan Tuhan. Tetapi tetap kita rendah hati di depan Tuhan. Tetap kita mau taat kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa diatur oleh kehendak kita. Tapi biarlah kita mau sabar menanti waktunya Tuhan. Biar kita belajar menurut kehendak Tuhan. Sebab kita diciptakan semuanya berasal dari Dia. Dan kerinduan kita Tuhan, pakai hidupku. Ku mau hidupmu seperti Engkau Yesus. Bagaikan bejana, saya mau menyanyi lagu ini. Bagaikan bejana, karena Tuhan adalah penjunan yang sempurna. Dialah Tuhan yang ajaib di atas segala-galanya. Biar kita apapun keadaan kita selalu bersyukur, berharap kepada Tuhan. Karena nanti kelak ada janji Tuhan yang sempurna, yang melebihi segala-galanya. Kita hidup di dunia hanya sementara, tapi nanti kelak kita punya tempat yang kekal, surga bersama Yesus. Itu mari kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segala rendah hati, bersyukur, terima kasih, andalkan Tuhan, berharap terus, tidak pernah berhenti. Continually to hope to the Lord. Continually, terus menerus kita berharap, andalkan Yesus dengan segala rendah hati, setia, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urap kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Amin, haleluya. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Amin, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Mau seperti-Mu Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya dalam
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat berkat Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami malam ini membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku, dan ampuni Bapa semua dosa salahku. Ku diperbarui selalu dengan firman-Mu. Ku dapat kekuatan selalu. Roh Kudus akan menuntun hidup kami Bapa. Roh Kudus akan mengajar, mengingati kami semua, mengingatkan kami Bapa, supaya kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan setia taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau baca firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Selamat malam. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi kita mesti selalu dekat dengan Tuhan. Karena iblis 1 Petrus 5 ayat 8 seperti singa mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelan. Jadi jangan sampai ada celah. Kita tutup rapat-rapat. Ada pagar ilahi dalam kehidupan kita. Biarpun kita di tengah-tengah banyak problem, banyak persoalan, pergumulan kita, tetap kita dibentengi dengan kasih karunia Tuhan. Kita dipagari dengan pagar kemuliaan Tuhan. Dan kita tetap memiliki suatu sikap kualitas hidup yang benar. Itu selalu berharap dekat dengan Tuhan, apapun keadaannya, ya. Karena kita seperti up and down, saudara, ya. Tapi tetap mata kita tertuju kepada Yesus. Biarpun Bapak Ibu ada yang sakit belum sembuh, tetap sabar. Tetap berharap kepada Tuhan, karena kesetiaan kita, pengharapan kita kepada Yesus bukan tergantung karena kita sakit, bukan karena tergantung kita sehat. Apapun keadaan kita tetap cinta Yesus. Tidak bisa menceraikan kita dari kasih Kristus. Ya, seperti Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 8:39, apapun keadaan tidak bisa menceraikan kita dari kasih Kristus. Semua ku anggap sampah dalam Filipi pasal 3 ayat 8, karena Kristus lebih mulia dari segala-galanya. Dan Tuhan mau pakai setiap kita. Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Mari kita mau bersaksi, seperti saya menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Biarpun masih di dalam keadaan sakit, tetap kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu maha baik. Tidak boleh kita katakan yang negatif tentang Tuhan. Mati kita, hancur kita. Tetap Tuhan itu katakan tetap maha baik. Dia memang kenyataan maha baik, penuh dengan cinta kasih. Kita yang salah. Seringkali problem kita hadapi itu karena kesalahan kita, juga karena iblis. Dan ketiga, karena kemudian Allah akan dinyatakan. Tiga hal. Setiap masalah yang kita alami, karena kemudian Allah dinyatakan, supaya kita tetap setia berharap kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan kedua, kita minta ampun sama Tuhan apabila kita ada dosa, ada salah, ya, minta ampun sama Tuhan. Dan ketiga, kita harap sama Tuhan, kalau iblis senantiasa menggoda, mencobai kita tangking itu dalam nama Yesus, ya. Setiap orang kena kerasukan setan itu kan ganggu oleh iblis. Tapi kita tangking dalam nama Yesus, dan Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan yang tadinya firman Tuhan di ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Oh, sungguh Bapak Ibu bersama saya, hanya anugerah Tuhan. Banyak orang-orang masih tidak terima Yesus itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terima Yesus, cinta sama Tuhan, itu anugerah Tuhan yang besar. Karena itu kita jaga keselamatan, jaga hubungan sehat dengan Tuhan. Apapun keadaannya, tetap kita pilih Yesus, cinta Yesus, setia, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca rutin setiap malam, kita baca perjanjian baru. Besok pagi kita perjanjian lama. Terus kita lakukan dengan setia. Itu dilihat sama Tuhan loh, kesetiaan kita Bapak Ibu. Kesetiaan saya dilihat sama Tuhan, karena Tuhan juga setia sama kita.
Kita bisa bernafas, bisa beraktivitas. Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan disertai Tuhan. Ini bukti kesetiaan kebaikan Tuhan yang tak ada tandingannya. Dia satu-satunya Bapa kita yang sangat kita cintai. Mari kita kembali kepada firman. Saya mau baca Yohanes 15 ayat 18 sampai 27 supaya besok malam kita baca pasal 16 supaya selesaikan pasal 15. Karena pasal 15 ini kalau kita lihat saudara ya, kena di match seberupa. Jadi saya sudah katakan Injil Yohanes itu 21 pasal dibagi 3 kelompok masuk di dalam ruangan suci. Injil Yohanes ini masuk di ruangan suci, ya. Ruangan suci ya. Ruangan suci ada 3 benda ilahi. Ada pelita emas, ada meja roti, dan ada match seberupa. Dari pasal 1 sampai pasal 7 jadi 21 pasal dibagi dari 7 pasal, 7 pasal, 7 pasal. Totalnya 21. Dari pasal 1 sampai pasal 7 itu Yesus kena di meja roti, ruangan suci. Supaya hidup kita penuh dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita penuh dengan firman Tuhan dari pasal 8 sampai pasal 14 itu kena di pelita emas. Dan kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Jadi berkat kita. Dan pasal 15 sampai 21 itu juga satu pasal penuh. Itu hidupnya harus penuh dengan doa. Dia match serupa. Karena kita sebagai anak Tuhan harus penuh dengan firman Allah. Kalau hidup di dalam firman Allah, Tuhan mau pakai setiap kita menjadi pelita, menjadi terang. Seperti firman Tuhan katakan 1 Petrus 2:9 tadi. Supaya kita memberitakan perbuatan yang besar, ya, tentang kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa, hiduplah penuh dengan doa. Match serupa. Match serupa kalau ruangan suci itu kena di tinggi sekali saudara ya. Langsung masuk ke ruangan Maha Kudus, membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 17 orang mengikatkan dirinya dengan Tuhan itu menjadi satu roh, artinya membangun setiap keluarga kita match serupa. Seperti hari ini, malam ini kita baca firman Allah dengan berdoa menyanyi, ini seperti kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, kena di match serupa, ruangan suci. Dan baca firman Allah itu kena di meja roti, hidup kita penuh dengan firman Allah. Ya, mari kita membaca ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Cocok, saudara. Ya, sebabnya ini firman Tuhan masuk di match baru harus penuh dengan doa. Ya, dunia sudah benci sama kita. Karena dunia hidup di dalam kegelapan. Orang Kristen itu harus betul-betul punya pegangan yang sempurna. Ya, kualitas hidup. Dan Yesus sudah bicara dalam Injil Matius, saudara. Ya, berbahagialah kata Tuhan. Ya, kalau kita lihat Injil Matius pasal 5 ayat 10, Yesus waktu bicara di khotbah di bukit ya. Tuhan sudah ngomong loh. Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianyam oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, orang yang hidup di dalam kebenaran itu pasti masuk dalam kerajaan surga. Kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianyai dan kepadamu difitnahkan segala macam. Mari, ya memang orang mau datang kepada Tuhan Yesus dicela, dibenci, enggak ada masalah itu. Karena mereka hidup di dalam kegelapan, kita hidup di dalam terang Tuhan. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia menjadi kamu. Emang sebab kita diciptakan sama Tuhan. 1 Yohanes pasal 5, 19 dikatakan, kamu berasal dari Allah. Dunia sudah dikuasai si iblis. Kita mau hidup di dalam kebenaran, mereka pasti benci sama kita. Karena mereka hidup di dalam kegelapan, sedang kita berada dalam terang Tuhan. Tapi nggak ada masalah. Ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Karena kita adalah hamba. Yesus adalah Tuhan kita. Ya, Yesus sendiri di atas kayu salib. Dia rela berkorban, dia sengsara. Dan kita pikul salib Yesus. Mengikut Yesus memang harus ada bayar harga. So. Nggak bisa enak-enak. So. Itu Yesus yang ngomong. Matius 16:24. Mengikut Yesus ada pikul salib dan penyangkalan diri. Itu bicara rendah hati. Ya. Ayat 21. Tapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Benar. Ya. Itu semua akan kita alami. Nggak ada masalah soal. Memang kalau atau firman Tuhan ya. Itu dalam 2 Timotius pasal 2. Pasal 3 ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan berita aniaya. Kalau kita lihat murid-murid Yesus semuanya mati
mati syahid, saudara. Ya, seperti Petrus, ya, Yohanes, semua kena, Yakob, semua tuh kena itu. Petrus ya disungsang salibnya. Rasul Yohanes di Pulau Patmos, tapi sebelum itu pernah digoreng dia. Ya, Yakob mati di pedang. Ya, jadi betul-betul tidak gampang. Ya, jadi kita harus siap menghadapi situasi yang terburuk, tapi kita minta sama Tuhan supaya kita nanti rapture. Ya, saya minta rapture sama Tuhan. Itu bisa. Karena itu ke dalam Alkitab ada yang rapture seperti Henokh dalam Kejadian pasal 5 diangkat sama Tuhan, rapture. Siapa lagi rapture? Elia. Ya, Elia diangkut dengan kereta berkuda berapi. Ya. Terus Yesus sendiri, Musa juga, dan kelima gereja Tuhan. Seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 ya. Kita yang hidup saat ini diangkat bersama dengan Tuhan, itu minta rapture. Karena nanti akan peristiwa terjadi serem, saudara. Kalau kita baca di dalam Markus 13 ya, ayat 19, itu akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi. Saya mau baca Markus 13 ayat 19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Oleh itu mari kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus kan menuntun kita, supaya Roh Kudus angkat kita, rapture, saudara. Saudara, berikutnya, saudara, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tidak punya dalih bagi dosa mereka. Yesus kan sudah datang. Yesus sudah menyatakan kebenaran. Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Kalau mereka tidak terima Yesus, risiko mereka. Ya, oleh karena itu kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan Yesus dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ada tiga. Barang siapa membenci aku, yang membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukannya orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semua itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa. Mereka sudah lihat kebenaran, tapi mereka tidak meresponi. Silakan, hidup sebuah pilihan. Untung besar Bapak Ibu meresponi. Seperti saya memberitakan firman Tuhan pagi malam. Saya cinta Tuhan Yesus dan saya mau taat. Mari Bapak Ibu sama. Kita cinta Tuhan Yesus, kita mau taat. Ayat 25. Tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus dikenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jelas. Padahal Yesus sendiri begitu baik, saudara. Ya, saya sendiri kalau saya ada program berdoa di rumah sakit, semua orang yang mau didoakan, saya doakan. Hanya puji Tuhan mereka meresponi. Itu berarti kebaikan saya. Persoalan mereka menolak, bukan salah saya kan. Saya sebagai hamba Tuhan memberikan berita kasih, memberikan berita kebenaran, berita kesukaan, berita kerajaan surga. Dan kenyataan banyak mereka disembuhkan. Dan puji Tuhan, itu cara saya mencari jiwa-jiwa yang belum punya gereja, yang belum terima Yesus. Saya tidak mau tarik jiwa-jiwa yang sudah bergereja, berjemaat, tidak boleh. Ya, sebagai hamba Tuhan, cari jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus. Supaya kita seperti firman Tuhan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, amanat agung dari Tuhan Yesus. Ya. Terus ayat 26, jikalau penghibur yang akan utus dari Bapa datang, itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Ayat 27 yang terakhir, tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semua bersama dengan aku. Amin. Harus kita menjadi saksi Kristus, saudara. Ya, Roh Kudus turun atas kita. Seperti saya selalu memberitakan kabar kesukaan, kabar tentang Yesus. Sepanjang di dalam Yesus ada damai sejahtera, dan Tuhan akan berkati kita semua. Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Seperti lagu ini, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, haleluya, dalam semua, haleluya. Pakailah, bentuklah hidupku, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, haleluya. Sudah jalan memuliakan namamu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi saksi. Mari kita mencinta Tuhan apapun keadaannya, tetap kita berharap kepada Tuhan. Cinta Tuhan Yesus seperti pisau akan berfungsi. Kalau pisau itu makin tajam, bisa bermanfaat. Demikian kehidupan kita. Tuhan mau pakai supaya kehidupan kita bermanfaat, dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hidup egois, jangan hidup karibnya sendiri, tapi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, rendah hati dan taat. Milikilah 5 sifat ilahi. Yang pertama, saya ulangi, milikilah cinta kasih, vertikal dan horizontal. Yang kedua, ketaatan, takut akan Tuhan, vertikal dan horizontal. Ketiga, sifat rendah hati, vertikal, horizontal. Yang keempat, setia, vertikal, horizontal. Yang kelima, kudus, benar, vertikal, horizontal. Kudus secara vertikal, kudus kita benar di hadapan manusia, supaya hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Immanuel. Amin.